Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 4 Syampit. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif. Belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang untuk merubah perilaku atau sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan efektif adalah hasil yang berdampak positif. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar efektif adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk merubah perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu yang berdampak positif. Sampai di sini bisa dipahami bukan? Nah, berikut ini ada beberapa cara dalam belajar efektif. Yang pertama adalah niat. Suatu pekerjaan yang baik maka harus dimulai dengan niat yang baik, karena nanti hasil yang dicapai pun akan sesuai dengan niatnya. Nah, niat dalam hal ini adalah dengan cara berdoa pada saat memulai maupun mengakhiri pembelajaran. Mudah kan? Yang kedua adalah disiplin. Disiplin tidak hanya mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah, tetapi kita juga harus disiplin di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara membuat jadwal belajar sendiri. Tetapi dengan catatan, jika sudah membuat jadwal belajar sendiri, maka kita harus mematuhi dan menaati jadwal sebagaimana mestinya. Bisa kan? Yang ketiga adalah fokus. Untuk bisa fokus, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tempat, pilihlah tempat yang menurutmu nyaman. Bisa di kamarmu sendiri, di bawah pohon, atau dimanapun yang bisa membuatmu bisa berkonsentrasi. Kemudian yang kedua adalah waktu. Pilih waktu luang dan senggang, sehingga kamu tidak merasa terburu-buru pada saat belajar. Kemudian suasana. Jangan paksakan belajar jika secara fisik dan mental kamu tidak siap, karena suasana hati yang tidak nyaman akan berdampak pada susah untuk berkonsentrasi. Yang keempat adalah membuat ringkasan. Buatlah catatan atau ringkasan mengenai materi yang sedang kamu pelajari. Karena dengan membuat ringkasan atau poin-poin penting yang sudah kamu pelajari akan memberikan kemudahan dalam kamu memahami materi yang sedang kamu pelajari. Yang kelima adalah belajar bersama atau berkelompok. Ini adalah alternatif lain yang bisa kamu gunakan untuk belajar efektif. Kenapa? Karena dengan belajar bersama, kamu bisa sharing, bisa tukar pendapat, bisa berdiskusi dengan temanmu, sehingga apabila menemukan kesulitan bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Yang keenam adalah jangan malu bertanya, karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Oleh karena itu, apapun yang tidak kamu mengerti, maka silahkan bertanya, bisa kepada orang tua, guru, atau teman sejawat. Yang ketujuh adalah konsisten. Ini adalah yang paling utama, karena tidak ada hasil yang didapat secara instan. Konsisten adalah kemauan untuk terus berusaha belajar hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Lebih baik 30 menit belajar tetapi setiap hari dibandingkan 3 jam belajar tetapi hanya dilakukan dalam 1 hari. Karena tidak ada keberhasilan tanpa melalui proses, dan konsisten dalam belajar adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Nah, demikianlah tadi beberapa tips atau cara belajar efektif. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan COVID-19. Jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, tetapi yang paling penting adalah stay at home, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.